Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah unconditional love, unselfish faith. Kasih tanpa syarat, itu iman yang tidak pilih-pilih. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering berkata, aku orang Kristen, tapi izinkan saya bertanya dengan jujur dan maaf, agak pedas pagi hari ini. Apakah kasih kita benar-benar tanpa syarat, atau kasih kita hanya berlaku kalau orangnya pantas menurut versi kita? Karena faktanya banyak orang Kristen yang murah hati mengucapkan kasih, tetapi pelit untuk mempraktekannya. Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat singkat ya, tetapi sangat dalam. Dia berkata begini, karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati. Itu kalimat ini ada di Matius 1 ayat 19 ya. Yusuf bukan orang yang sembarangan. Ia adalah pria benar, taat hukum Taurat. Dan Yusuf itu bermoral. Dan justru disitulah masalahnya. Karena secara logika manusia, Maria kan sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ya enggak? Bagaimana perasaan Anda jika Anda jadi Yusuf? Secara hukum Yusuf berhak menolak, berhak dong, ya enggak? Yusuf berhak mempermalukan Maria, iya dong. Yusuf berhak menceraikan. Dan banyak orang Kristen hari ini akan berkata, wajar dong, dia kan tidak bersalah. Yusuf salah apa? Yusuf punya alasan rohani untuk menolak Maria, ya enggak? Tetapi ia memilih jalan kasih, bukan jalan pembenaran diri, bukan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ada di dalam posisi Yusuf, pertanyaannya apakah kita masih mau taat kepada Tuhan, atau kita lebih taat kepada harga diri kita sendiri? Wah, ini sulit ya. Karena banyak orang Kristen rajin ibadah, hafal ayat-ayat, aktif pelayanan, tetapi gagal saat diuji di wilayah kasih yang tanpa syarat itu. Ya enggak? Bayangkan perasaan Yusuf ya. Dihantam rasa malu, dicurigai lingkungannya. Ya enggak? Harga diri sebagai pria hancur. Namun ia tidak pernah bertanya, apa kata orang? Ia bertanya apa kehendak Tuhan. Dan disitulah iman sejati itu diuji. Banyak orang Kristen hari ini maunya mengasihi orang baik, menolong orang yang sopan, memberi kepada orang yang tahu berterima kasih. Ya enggak? Ayo jujur. Tapi Tuhan justru sering membawa kita dan mempertemukan kita kepada orang-orang yang nyebelin, yang menyebalkan, yang tidak tahu balas budi, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya enggak? Ayo jujur. Dan disitulah Tuhan berkata, kasihilah bukan karena mereka layak, tapi karena aku telah lebih dulu mengasihimu. Love is not measured by how much you receive, but by how much you give when it costs you something. Kasih sejati tidak diukur dari apa yang kita terima, tetapi dari apa yang kita berikan ketika itu menyakitkan dan mahal. Ya teman-teman, mari jujur ya,
kita mengasihi selama tidak dirugikan. Ya enggak? Kita memberi selama tidak disalah mengerti, tidak disalah pahami. Kita menolong selama lebih tidak merepotkan kita. Begitu kasih mulai menuntut pengorbanan, kita mulai mundur sambil berkata apa? Saya juga manusia. Padahal Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Bukan kasihlah orang yang bikin kamu nyaman. Ya, teman-teman. Apakah selama ini kasih Anda lebih sering bersyarat daripada tulus? 2. Siapakah orang dalam hidup Anda yang paling sulit untuk Anda kasih saat ini? 3. Jika Tuhan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain, pertanyaannya, apakah kita masih layak menerima kasih-Nya? Teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar, kolom chat. Nanti kita akan bahas ya. Saya suka dengan ungkapan gini. Grace is giving what is not deserved. Anugerah adalah memberi kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Dan bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Ya enggak? Ayo jujur. Jadi pesan moralnya apa? Kasih tanpa syarat. Bukan berarti semua tindakan bisa diterima. Melainkan kasih yang berani berkata benar, tetapi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Walau berisiko ditolak, berisiko disalahpahami, disalah mengerti, dan tidak dibalas dengan kebaikan. Satu kalimat penutup yang mengunci maknanya. Kasih sejati tidak pernah mematikan kebenaran. Dan kebenaran sejati selalu disampaikan dengan kasih. Kasih tanpa syarat tidak berarti membenarkan dosa. Kasih tanpa syarat tidak berarti menoleransi kejahatan. So, jangan pernah berhenti mengasihi. Yusuf menerima Maria bukan karena Maria itu bisa menjelaskan semuanya, enggak. Tetapi karena Yusuf percaya bahwa Allah bekerja lebih besar daripada logikanya. Jadi closing statementnya, saudara-saudaraku yang terkasih, iman yang dewasa bukan iman yang banyak bicara, tapi iman yang berani mengasihi ketika tidak ada jaminan apa-apa. Mari di masa Advent ini Tuhan tidak mencari orang Kristen yang sempurna, tapi orang Kristen yang bersedia mengasihi orang tanpa syarat ya. Karena kasih sejati selalu mahal. Dan justru karena itulah kasih itu bernilai. Amin. Tuhan Yesus ajar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Bukan dengan syarat, bukan dengan perhitungan, bukan dengan untung rugi, tapi dengan hati yang taat dan tulus. Berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman banyak diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.